fakta yang teman-teman harus tahu ya. Kenapa ada yang tanya tadi, kenapa nggak market lokal bro? Karena market lokal itu isinya saham zombie gue sebutnya. Jadi perusahaan-perusahaan yang zombie. Perusahaan zombie itu apa? Perusahaan yang tidak bisa secara organik grow tuh 15-20% earningsnya tiap tahun bro. Jadi ketika perusahaan itu tidak bisa grow seperti Bank BCA let's say, perusahaan itu tidak di value dengan market. Ya. Jadi kita lihat banyak sekali, misalnya 900 saham yang listing ya bro ya. Gue kan dari dulu analisa, gue hafal semuanya laporan keuangannya. 800 tuh zombie. Ya. Zombie itu ada yang udah nggak grow perusahaannya, cuma di situ aja. Bahkan ada yang zombie yang udah setengah-setengah hidup, yang zombie yang udah tangannya buntung bro. Zombie yang tangannya buntung tuh udah PI-nya udah merah, udah minus, udah nggak submit laporan keuangan. Itu ada 100 perusahaan seperti itu. Yang dikasih special notation sama bursa ada 200. 600 tuh earningsnya di bawah 100 M per tahun. Lu bayangin nggak? Perusahaan TBK sama apa kita punya duit nih dalam waktu seminggu, profit setahunnya ya dengan ratusan karyawan tuh lebih sedikit. Jadi itu perusahaannya zombie gitu. Zaman dulu kan kalau lu pengusaha yang sukses, lu pengen IPO bro. Zaman sekarang udah enggak. Zaman sekarang udah nggak seperti itu. Lu perusahaan pengusaha yang sukses, lu malah mau stay private buat menikmati cash flow-nya. Zaman dulu tuh sukses dalam berbisnis adalah bisnis yang IPO. Ya. Tapi nyatanya sekarang Prideful gitu ya. Prideful. Pasar tuh jadi monopolistik. Jadi hanya ada beberapa perusahaan batu bara, perusahaan energi, perusahaan perbankan yang ngambil semua value-nya di capital market. Yang lainnya jadi perusahaan zombie semua, sama beberapa FMCG consumer goods. Nah, ada yang tanya tadi, oh tapi kan bisa multi-bagger investing. Apa dulu nih multi-bagger investing? Karena semua sama. Di ini gue gak ngomong Indonesia, lu mau di Nigeria, mau di Malaysia, Thailand, US, konsepnya sama. Value itu akan diambil sama beberapa saham yang sangat besar, yang monopolistik. Contohnya seperti Meta, Google, Facebook. Ya, Facebook Meta kan. Itu dia accrue semua value dari perusahaannya. Kalau lu mau ngomong, oke, tapi ada cara investasi tadi yang bilang kan. Oh, ada cara investasi di mana ketika perusahaan ini mau corporate action, baru dimasukin sahamnya gitu kan, baru dimasukin asetnya. Itu kalau di luar negeri di SEC itu namanya insider trading dan itu di penjara. Ya. Itu very serious crime di luar negeri. Ya. Jadi lu kalau beli di Amerika nih SPAC nih misalnya perusahaan cangkangnya lu terbukti lu beli duluan dengan informasi yang lu punya akan aksi korporasi yang dimasukin sesuatu, itu SEC penjara, bro. Tapi kalau di sini kan jadi bahan pamer biasanya, bro. Oh iya, itu beda. Itu beda cerita. Tapi kalau misal di SEC yang gua tahu di Amerika, itu bukan sesuatu yang kayak lu banggakan gitu. Kalau di sini kan corporate action yang lu tahu duluan dan lu beli barangnya. Iya. Oh itu very serious crime. Bahkan kita ngomong nggak level hedge fund ya. Salah satu trader di hedge fundnya itu bisa diperiksa. Jadi ya, kalau ada 1-2 transaksi yang mana itu dia front running. Betul. Corporate news duluan. Salah satu yang paling terkenal melakukan ini, yang ditulis di buku Black Edge itu namanya Steve Cohen, bro. Steve Cohen dulu punya SEC Capital. Jadi SEC Capital tuh melakukan ini dalam jumlah yang masif. Makanya returnnya besar sekali, 30% tahun ke tahun. Tapi akhirnya Steve Cohen ini dikenain surat, bro, sama SEC dan diminta fine terbesar dalam sejarah dunia waktu itu. Dia bayar, tapi hukumannya adalah dia nggak masuk, tapi dia harus ubah dia punya hedge fund jadi family office. Jadi dia nggak boleh dapat duit dari luar lagi, lu cuma boleh kelola family office. Nah, sekarang namanya 0.72 tuh family office-nya. Jadi kalau teman-teman konsep investasi seperti itu bukan investasi, ya. Lu dapat informasi asimetris yang lu dapatkan entah bagaimana caranya untuk melihat aksi korporasi yang terjadi. Contoh gini misalnya, gua tahu Apple earnings-nya bakal beat analis, bro. Gua trade itu Apple, ya gua pasti untung lah, gua leverage aja kalau gitu ya kan. Karena gua tahu earnings-nya duluan. Tapi kalau gue tahu earnings-nya duluan dan gue melakukan trade dengan informasi yang tidak ada secara publik, itu artinya apa, bro? Udah pasti insider trading. Contoh, misalnya ada perusahaan A, dia quarter ini bikin duit misalnya 5T, bro. Tiba-tiba gue tahu nih, quarter depan dia bikin 10T nih, bakal masuk nih 10T nih ke earnings-nya. Ya gue belilah hari sebelum earnings-nya. Karena pas earnings itu meledak dor gitu pasti. Itu kan. Jadi ya kita mah juga banyak dengar begitu, bro. Iya. Gue juga dengar kemarin ada salah satu perusahaan yang mau disuntik gitu loh. Cuman apakah gue trade ketika sahamnya masih kecil? Enggak dong. Gue nggak melakukan aksi kan ketika itu terjadi. Harusnya hari ini udah naik, tapi gue nggak usah sebut lah namanya apa. Gue bilang ke dia, bahkan pas lagi OTW balik dari sekolah, bro ini ada aksi korporasi. Kita pengen lihat doang kan harganya seperti apa. Tapi gue nggak beli. Sekuritas gue bersih, gue nggak beli. Ya, jadi karena ya itu beda-beda lah ya. Balik lagi moral orang beda-beda. Cuman kalau kita percaya analisa yang subjektif, analisa yang objektif, contohnya seperti Bitcoin kan, bro.
76.000. Apakah kita tahu itu bakal pasti naik? Enggak, tapi analisis kita secara teknikal, secara global M2 money supply bilang bahwa itu naik. Jadi kita ambil keputusannya Ya, itu. itulah Gitu loh. kenapa saya suka kripto ya. Kripto itu market yang paling adil. Betul. Ya, orang ngomong ini Bitcoin Insider dan sebagainya, kita 76 pakai technical only bilang itu bottom. Betul. Beli juga ya. Histori kita beli di 76. Dalam artian ya memang a global market yang nggak dimanipulasi. Betul. Orang beneran kalau emang jago menurut saya itu tradingnya kripto. Iya. Kalau orang jago karena oke saya dapat insider itu nggak jago trading namanya. Iya, betul. Itu jago nguping namanya, bukan Betul. jago trading. Orang yang jago trading itu pure pakai chart, pure technical, live stream dan lain sebagainya. Gini, Ya. bedakan antara insider trading dan information gathering. Information gathering itu Ya. seperti ini contohnya. Misalnya gua mau beli saham perusahaan BSD. Gua datang ke misalnya marketing galerinya, gua tanya salesnya, oh ini laku nggak? Gini. Itu boleh, itu information gathering. Sah saja, semua orang bisa lakukan. Karena itu salah satu dari mosaic teori dalam menganalisa. Iya. Tapi kalau gua tahu nih bahwa akan ada aset yang di listing ke BSD, itu insider trading. Jadi jelasnya di situ gitu. Iya. Nah, gua ngomongin soal teknikal, bro. Kemarin ada satu yang lu call lagi dalam, Yes. yaitu Ethereum. Coba lu kasih tunjuk analisa biar teman-teman bisa dapat gambaran ya. Of course kita nggak akan ngomong ya kripto apapun di sini, karena semuanya akan kita share di dalam. Tapi buat teman-teman biar bisa paham, maksudnya analisa itu seperti apa? Coba tunjukin, bro. Ya, kita kemarin ya jam 9 pagi tuh ya, Ethereum sebelum breakout ya. Kita bikin chart ini. Di mana ini pure technical yang kita jelaskan. Apakah saya kenal Vitalik? Enggak. Pernah ketemukah dengan Vitalik? Enggak. Ya, Pernah ngobrol bareng sama kayak salah satu misalkan developernya ETH dan sebagainya? Enggak. Ya, betul. Tapi saya pure lihat technical. Kenapa ini ETH jam 9 pagi saya bisa naik, jauh naik. coba di zoom, bro. Itu harganya biar kelihatan harganya. Nah, harganya masih di ini ya. 1846 Iya. di sini. Oke. Apa yang terjadi ya waktu itu? Saya lihat satu chartnya ini punya struktur untuk dia mengalami breakout ya. Dia Iya. mengalami penurunan, terus kemudian di sini ya dia break ya below di area 1500 ya, dan strukturnya ini OTW bullish ya, Iya. secara struktur ya. Dimana kalau kita lihat pattern yang kasat mata ya, dia seperti inverse ya, head and shoulder di sini ya. 1 2 3, dan di sini juga ada ascending triangle, potensi flat out, breakout. Stochastic di sini udah crossing. Terus saya bilang di sini solid ya buat plan retest ke area 2000 ya. Terus kita lihat nih chartnya ETH hari ini. Saya nggak mau ini ya bahas, tapi ya ini udah terjadi. Ini sesuatu yang udah terjadi. Dan ya per hari ini 2300 bro ya. Jadi ini before-nya ya. Kita teman-teman lihat ya di sini. Ini before-nya. Oke. Dan ya ini afternya ya. Dia Iya. udah hit ya lebih dari target dan ya cukup oke ya kenaikannya. Kita ngomong ETH dari low-nya udah naik 27%. Nggak ada aset lain di dunia ini yang naik bro 2 hari lebih dari 30%. Oke, jadi itu contoh analisa ya. Itu based on price action, dia bikin harga seperti apa dan prediksi harga masa depannya tanpa ada informasi. Ya nol Iya. ya. Enggak yang ya saya dapat bocoran ya enggak juga ya, Iya. lihat chart. Make the just, trade. Ya, just trade. Ada yang bilang, bro Tim minta klarifikasi di Discord, banyak akun namanya Timotol dan Kalimasada. Nah ini kenapa lu minta klarifikasi ke gue? Kan gue udah bilang dari dulu ya. Gue tuh orang yang nggak punya banyak waktu, gue nggak mungkin ngechat lu ya. Jadi kalau ada yang sampai ngechat lu itu udah pasti penipu ya. Itu bukan gue nggak mungkin ngechat lu ya. Gue nggak mungkin nawarin lu apa-apa ya, karena gue nggak butuh duit lu gitu ya. Dan gue gak mau buang waktu gue juga chat lu. Jadi gak akan ada yang chat lu ya. Kayak ada yang bilang, ada yang chat gue di Instagram namanya Timothy Roth. Gue gak mungkin chat lu ya, gak mungkin. Gak mungkin gue mau luangin waktu. Ini ada yang bilang, Bang baru umur 15 tahun dan suka nonton video lu, minta sarannya mending fokus buat jualan biar dapat duit atau fokus belajar kripto. Ini maksudnya sederhana gitu loh. Mereka mau fokus, lu mau fokus jualan boleh, atau lu mau fokus kripto aset masa depan, kan tinggal simple. Ya. Apa kalau bisa cuman fokus di kripto? Bisa, dia cuman di kripto. Iya. Nggak jualan yang bangkrut. Jualan yang nggak laku tapi bisa trading kripto. Itu dua skill set yang berbeda menurut gua. Dan yang menurut gua yang lebih cepat sekarang ya lu fokus aja satu hal gitu. Ya. Fokus kripto ya fokus kripto, lu nggak usah kerjain yang lain. Gimana menurut lu? Ya setuju. Endingnya juga orang kalau fokus ke satu hal tuh nggak mungkin ada satu hari di mana dia Iya. tuh nggak beruntung. Orang tuh kadang berpikir selalu tentang
wah saya nggak jago nih di bidang ini. Jawabannya kamu kurang lama mencoba. Betul. Kalau kamu ini orang yang paling bodoh, orang paling nggak ngerti apapun, nggak mungkin kamu miss ya di kripto sampai 3 cycle, 1-2 bulan itu bulan terbaik, kamu nggak mungkin nggak positioning apapun di situ karena ada banyak bulannya. Iya. Ya, kita ngomong 3 siklus ya 12-an tahun, 10-an tahun. Iya. Ya. Terus habis itu nggak mungkin dari 10 tahun itu kamu kali 12 bulan. Dari 120 bulan tuh nggak mungkin ada 1 bulan tuh yang nggak ngerubah hidupmu. Iya. Jawabannya ya kamu gampang menyerah. Iya. Dan gampang membandingkan diri dengan orang, oh nggak cocok. Iya, betul. Kamu nggak pernah mencoba lebih lama aja jawabannya. Betul. Tapi jangan udah lama nggak belajar ya. Contohnya misalnya orang bilang, oh dia OG Bitcoin tapi rumahnya jelek, itu malu. Lu ngibul, lu cuma beli Bitcoin sekali terus lu tinggal buat main game kali lu beli Bitcoin. Iya, mungkin jangan Bitcoinnya OG-OGan lu, ini, sok udah iya, lama OG, lu udah katanya. tahu Bitcoin tapi Iya, tapi kok miskin lu? ya buat Gitu. beli itu tembak di PB tuh. Iya, buat beli tembak di PB itu. OG. Iya, gue kadang ada lihat influencer kripto katanya, oh gue OG nih udah lama nih di kripto, kok masih miskin lu? Itu pertanyaan sederhana, ya.